Dan saudara, terkait dengan peristiwa ini, kita akan berbincang bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah Kaliwining Jember, Ubaidillah Amin. Assalamualaikum Gus Ubaidillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, Gus Ubaidillah, dari kejadian robohnya Pondok Pesantren Al-Qazini ini, apa sebenarnya yang bisa diambil makna ataupun pesan dari semua ini? yang pertama Mbak, kita sebagai pengasuh pesantren juga mengucapkan bela sungkawa. Yang kedua, terima kasih respon cepat dari pemerintah Mbak, baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun dari Basarnas yang segera melakukan tindakan cepat terhadap kejadian ini atas kejadian ini. Jadi menurut kami memang jadi kebetulan pesantren Al-Khazini Buduran ini termasuk pesantren tua Mbak atau pesantren sepuh ya kalau kita bilang di salah satu di Indonesia. Pesantren kemerdekaan itu bahkan almarhum Pak Di saya kalau nggak salah alumni situ Mbak. Jadi menurut kami kadang pesantren itu Mbak karena banyaknya jumlah santri itu kadang memang apa ya, jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan, Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan, Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu, Mbak, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Oke. Gus Ubaidillah, tadi Anda sampaikan bahwa memang pesantren Al-Qazini ini merupakan pesantren yang lama, sudah lama. Apakah secara pribadi Anda pernah bermain atau mengunjungi pesantren Al-Qazini ini? Gambarannya seperti apa untuk dari segi bangunan? Apakah memang ini merupakan bangunan yang memang sudah lama begitu? Saya kalau terkait bangunannya belum tahu ya Mbak ya, apakah bangunan lama atau bangunan baru. Tapi yang jelas termasuk mungkin kalau bahasanya pesantren heritage itu Mbak, banyak bangunan-bangunan tua yang memang harus kita apa ya lestarikan atau kita lindungi di situ. Santrinya juga banyak Mbak. Jadi menurut kami sudah selayaknya mungkin ada pendampingan Mbak, gimana supaya bangunan ini tetap kuat, ataupun kalau ada bangunan baru secara konstruksi itu aman, seperti itu Mbak. Jadi apa saja poin-poin yang memang Anda sampaikan tadi bahwa memang banyak pondok pesantren yang bangunannya heritage begitu, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, Gus? Menurut saya itu tadi pemerintah di sini hadir Mbak, memberikan apa namanya pendampingan. Kadang kan anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana apa ya, bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu Mbak. Ya kadang beberapa dari kalau dari pemerintah kayak Rusunawa itu mungkin sudah jelas ya Mbak ya. Secara konstruksi mereka terpantau dan harus ada LPG-nya juga, itu bagus menurut saya Mbak. Mhm. Oke. Gus Ubaidillah selaku pengasuh pondok pesantren juga, kiranya apa yang menjadi fokus ataupun Gus Ubaidillah sendiri melihat kejadian ini, atau apalagi saat ini kondisinya masih ada korban di bawah reruntuhan bangunan pada saat proses evakuasi saat ini, Gus? Yang pertama saya yaitu selaku apa tindakan cepat penyelamatan Mbak. Karena saya dengar kan beberapa masih ada yang beberapa santri itu yang ada di dalam reruntuhan bangunan itu segera diselamatkan. Ya mungkin apa ya, secara safety alhamdulillah itu Basarnas sudah datang. Mungkin kalau masyarakat yang sekedar diangkat itu malah membahayakan. Nah jadi kita juga, saya meminta kepada mungkin ya wali santri juga harus sabar, percayakan kepada Basarnas pemerintah dalam mengevakuasi santri-santri yang ada di dalam reruntuhan itu, karena mereka juga melakukan itu dengan perhitungan cermat supaya tidak terjadi korban, seperti itu Mbak. Oke. Itu jadi Kita dukunglah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Basarnas ini untuk mengevakuasi itu.
Oke, berarti memang sekarang harus ada langkah cepat ya, apalagi masih ada tanda-tanda kehidupan di mana santri masih ada di bawah Ya, reruntuhan bangunan. Yang roboh ini merupakan bangunan baru. Apa kiranya yang mungkin bisa Gus sampaikan kepada pemerintah setempat terkait dengan kondisi ini? ya ini sekali lagi Mbak, ini jadi pelajaran bagi kita, khususnya pondok pesantren jika ingin melakukan pembangunan, mungkin pemerintah juga Mbak, pemerintah supaya didampingi Mbak pesantren ini, jadi didata jika pesantren santrinya banyak, mau melakukan pembangunan sampai 2 atau 3 lantai, pemerintah hadir. Misalkan memberikan konsultasi gratis terkait bangunan, ini kekuatannya gimana, perlu cakar ayam atau gimana, seperti itu Mbak. Kadang memang pesantren ini membangun, ya yang penting jadi dulu Mbak, kamarnya santri-santri. Yang saya tahu sih sampai kadang-kadang satu kamar itu bisa 20 anak santri atau 25 Mbak. Hmm, oke. Apalagi mengingat salah satu ponpes Al-Qazi ini merupakan tadi Gus sampaikan bahwa ponpes yang memang sudah cukup lama begitu ya Gus ya? Cukup lama Mbak, dan itu saksi dari apa namanya, termasuk saksi dari kemerdekaan Republik Indonesia itu Mbak, perjuangan itu banyak kiai-kiai sepuh yang dulu mungkin mondok di situ. Beliau-beliau sudah nggak ada, mungkin pahlawan nasional kita, seperti itu. Oke, berarti artinya dengan lambangnya pondok pesantren ini sebenarnya banyak santri juga di sana ya Gus ya? Banyak, banyak Mbak, banyak, banyak. Bagus sekali. Oke, kita... Nah, yang selanjutnya Mbak, mungkin saya minta kepada wali murid tenang, kembali lagi saya katakan percayakan semuanya kepada pemerintah di sini Basarnas maupun Pemprov Jatim. Percaya dengan perhitungan insya Allah itu banyak santri yang masih ini yang sekarang masih ada di bawah reruntuhan bangunan itu, saya percaya insya Allah dengan apa ya, secara profesional akan selamat Mbak, saya yakin. Jadi wali murid, wali santri kami berharap tetap tenang, percayakan pemerintah, itu Mbak. Oke, itu yang menjadi harapan bersama. Semoga secepatnya korban bisa semuanya berhasil dievakuasi. Terima kasih Baik. sudah berkesempatan berbincang bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ubaidillah Amin, pengasuh Ponpes An-Nuriyah Kaliwing Jember. Assalamualaikum Gus, sehat selalu. Waalaikumsalam.